Inilah dia pembacaan Manifesto Nasional Demokrat oleh Bapak Anies Baswedan. Ladies and gentlemen, we are about to witness the most important moment in this declaration, Manifesto of Nasional Demokrat. To read this manifesto, here it is, Mr. Anies Baswedan. Nasional Demokrat Restorasi Indonesia, sebuah manifesto. Reformasi telah dan tengah mengantar Indonesia sebagai negara demokrasi. Tetapi kami menolak demokrasi yang hanya sekedar merumitkan tata cara pemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Surya Paloh menjadi bulan-bulanan, buli-bulian banyak pihak karena keberaniannya mencalonkan Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat calon presiden 2024. Surya Paloh dinilai tidak respect. Surya Paloh dinilai mengabaikan tentang politik identitas. Yang dia katakan sendiri katanya tidak mau berpolitik identitas. Tapi faktanya Surya Paloh justru mengangkat, mencalonkan orang yang selama ini dikenal sebagai pelaku politik identitas. Nah, ternyata dari jejak digital, jejak sejarah yang ada antara Surya Paloh dengan Anies Baswedan memang sudah terjalin hubungan yang sangat lama, bahkan ditemukan file lawas. Ternyata bahwa Anies Baswedan adalah salah satu dari deklarator Nasional Demokrat ketika masih berbentuk ormas sebelum menjadi partai politik. Anies Baswedan lah yang membacakan deklarasi Nasdem itu di hadapan ribuan orang didampingi Anies Baswedan bersama dengan Surya Paloh. Dan jejak digital berita terkait dengan Anies Baswedan ketika menjadi deklarator Nasdem ini sangat mudah ditemukan, sangat mudah dilihat. Jejak digitalnya tinggal diketik aja di Google atau di YouTube Anies Baswedan deklarator Ormas Nasdem gitu, pasti ada. Ditulis oleh Kumparan pada 8 November 2019 dengan judul Pidato di Kongres, Anies kenang sebagai deklarator Ormas Nasdem. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut memberikan sambutan di pembukaan Kongres 2 Partai Nasdem di Cekpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat 8 November. Secara historis, Anies memang memiliki hubungan cukup dekat dengan Partai Besutan Surya Paloh ini. Pada tahun 2010 lalu, Anies tercatat sebagai salah satu deklarator Ormas Nasional Demokrat atau Nasdem bersama 44 tokoh nasional lainnya. Pengalaman itu juga diungkapkan oleh Anies dalam sambutannya di Kongres 2 Nasdem. Saya ingat di dalam deklarasi waktu itu ketika kami bacakan tahun 2010, kalimatnya sangat relevan. Gerakan Nasional Demokrat mencita-citakan demokrasi yang matang, kata Anies di lokasi Kongres J-Expo Kemayoran, Jakarta pada Jumat 8 November tahun 2019. Ya, ini file-file lawas berita yang menegaskan bahwa Anies memang sangat dekat hubungannya dengan Surya Paloh sebagai salah satu penggagas dan deklarator Nasdem ketika masih ormas. Sehingga ketika saat ini Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan sangat-sangat wajar. Nah, lalu bagaimana dengan jejak politik Anies Baswedan ketika Pilgub DKI Jakarta 2017 yang lalu? Sangat kental dengan politik identitas. Apakah Surya Paloh akan menutup mata akan hal ini? Sementara partainya bernama Nasional Demokrat. Bagaimana ada prinsip-prinsip demokrasi ketika Anies Baswedan ikut
mengharu biru, ikut membiarkan, ikut sepakat dengan gerakan politik identitas para pendukungnya. Sangat kental, jejak digital masih sangat banyak bisa ditemukan. Kami menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani. Kami menolak demokrasi yang tanpa orientasi pada publik. Kami menolak demokrasi yang sekedar menjadi proyek reformasi tanpa arti. Kami yang berdiri di sini dan seluruh rakyat Indonesia mencita-citakan demokrasi yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Tapi cita-cita tinggallah cita-cita. Manifesto tinggallah pepesan kosong. Ketika Anies Baswedan mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017 yang lalu, 2017 yang lalu. Bagaimana mungkin mau disebut sebagai orang pendukung demokrasi ketika dia menjadi gubernur didukung oleh kelompok yang mengkafirkan lawan politiknya, yang mengancam orang yang tidak mendukung gerakan politiknya. Gerakan politik ayat dan mayat, semua orang tidak akan pernah lupa di DKI Jakarta. Ngomong memang gampang, lidah tidak bertulang. Teori memang gampang, tetapi mempraktekkan sesuai dengan visi misi yang ada di lisan tidaklah mudah. Hanya orang-orang yang komit, hanya orang-orang yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya yang bisa dipercaya. Demokrasi macam apa? Membiarkan kelompok timnya menteror warga DKI Jakarta yang tidak mau memilih Anies Baswedan. Demokrasi macam apa yang menggunakan masjid sebagai teror kepada orang-orang yang berseberangan dengan lawan politiknya. Mengancam tidak akan mensolatkan jenazahnya kalau tidak memilih Anies Baswedan. Itu bukanlah demokrasi. Itu adalah kesadisan dalam berpolitik di tanah air yang berbhinneka tunggal ika ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, RKAMAT.